Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Rofi di channel bareng saya. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang routing di Laravel. Oke, ini yang akan saya bahas mengenai dasar-dasar dari root. Nah, di sini saya sudah membuka project yang sebelumnya kita buat, yaitu blog Laravel. Nah, teman-teman, di sini saya buka folder root. Di folder root ini ada beberapa file. Yang pertama ada api.php, channel.php, console.php, dan web.php. Nah, di sini yang akan kita pelajari ada di sini. Pada dasarnya, di sini sudah disediakan satu route. Apa itu route? Route ini merupakan jalan menuju aplikasi kita, gitu. Ketika kita buka di browser, oke, contohnya di sini saya buka dan saya menuju alamat dari blog. Oke, di sini saya buka project saya, yaitu blog. Blog laravel.test. Di sini saya menggunakan valet gitu ya. Nah, nanti untuk valet sendiri akan saya bahas di saya enter dan ini dia Laravelnya sudah terpanggil. Jadi ketika kita ketik seperti ini sama halnya saya mengetikkan atau memberi tanda slash di awal alamat ini seperti ini. Nah, ini sama dengan tidak ada sebenarnya. Maka dia dihilangkan slashnya. Nah, itu dia penggunaan dari root. Jadi tanda slash di sini ini menandakan bahwa kita mengambil alamat utamanya, yaitu atau domain utamanya. Kemudian di sini ada function. Function di mana fungsi di sini nanti mengembalikan sebuah nilai yaitu view. Nah, kemudian di dalam fungsi view di sini atau method view di sini berisi welcome. Jadi yang di halaman depan sini ini adalah welcome-nya. Nah, si welcome ini ada di mana? Kita bisa lihat di resource dan view. Nah, ini satu kali dayung, dua tiga pulau terlampaui. Kita belajar root sekaligus belajar untuk view-nya. Nah, intinya di sini pengenalan aja lah dulu. Untuk view kita bahas nanti. Cuman di sini teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa dapat file view welcome.blade.php. Oke. Apa itu Blade? Blade ini template engine. Nah, kita akan bahas nanti. Cuman kalau kita lihat di halaman depan dari halaman project Laravel, di sini ada teks documentation, Laravel News, Laracast, dan Vibration Ecosystem. Vibrant Ecosystem. Ini kalau kita lihat di sini kita cari dengan Ctrl F dan Laravel mungkin gitu ya. Laravel. Nah, Laravel atau documentation. Nah, ini dia. Ada di sini. Jadi sebenarnya itu teks-teks yang teman-teman lihat di depan itu ada di sini di file welcome.blade.php. Oke. Nah, jadi teman-teman sudah tahu nih bahwasannya caranya itu seperti ini. Nah, namun sebenarnya ketika di return ini bisa lebih daripada ini. Bisa macam-macam. Contohnya misalkan saya bikin root. Di sini root.get, metodenya get, kemudian saya kasih about, misalkan about, kemudian koma, function, kita beri function dan kurung kurawal. Selanjutnya di sini saya bisa return sebuah teks about, misalkan. Oke. Jangan lupa titik koma. Kita simpan dan kita coba ambil atau panggil rootnya. Kita coba panggil rootnya.
about. Di sini saya ketik about di alamat. Oke. About, gitu ya. About attribute G does not exist. Oke, what is G? Oh, get di sini ya. Oke. Nah, ini dia. Jadi kita sudah punya halaman about. Jadi, semisal teman-teman punya halaman, misalkan di sini saya ganti menjadi slash home, ya. Ada about, kemudian ini ada lagi misalkan kontak, misalkan gitu ya. Kontak. Nah, jadi kita sudah punya 3 alamat ini. Jadi alamat utama yang larinya nanti ke home, kemudian slash about larinya ke about, dan di sini kontak gitu ya. Kontak larinya ke kontak. Oke, kita bisa coba-coba. Di sini saya slash aja, dia larinya ke home. Kemudian di sini saya ketikkan kontak, maka nanti larinya ke halaman kontak. Nah, anggapannya seperti itu gitu ya. Nah, intinya seperti itu. Oke, di Laravel juga dikenal dengan yang namanya root prefix. Root prefix itu apa? Contohnya seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman punya alamat, misalkan barengsaya.com /post, misalkan post 1, misalkan gitu ya, post 1. Nah, jadi kemudian ada alamat di yang lain, misalkan masih sama-sama di barengsaya.com, misalkan post detail post misalnya. Jadi ini masuk ke dalam kategori grup. Nah, bagaimana cara membuat yang seperti ini? Biasanya grup prefix ini digunakan untuk grouping gitu ya. Nah, kita akan coba di bawah sini seperti ini, root, kemudian prefix, kemudian nama prefixnya apa, kita bisa tuliskan misalkan post, kemudian di sini tanda panah group gitu ya, group seperti ini, kemudian function. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya di dalam grup di sini, di dalam function di sini, teman-teman bisa menuliskan root lagi, root yang menjadi basicnya si apa ya, bukan basic ya, tapi turunan dari prefixnya gitu. Jadi turunan dari prefix ini nanti misalkan post get metodenya gitu ya, dan di sini bisa saya kasih slash dulu, atau di sini misalkan judul post gitu ya, judul post. Di sini masih sama, function lagi, kemudian seperti ini dan seperti ini, dan bisa return misalkan ini postingan, misalkan anggaplah saya ini judul postingan. Oke, kita tutup. Jangan lupa dikasih titik koma dan di sini titik koma. Oke, berikutnya teman-teman bisa buat grup lagi di sini gitu. Nah, maksudnya bisa bikin root lagi, misalkan di sini slash detail gitu ya, ini detail postingan misalkan. Oke, bagaimana cara implementasinya atau cara manggilnya? Jadi di sini bisa seperti ini. Kita pasang prefixnya post, kemudian alamatnya.
alamat yang pertama misalkan dia langsung slash tadi. Oke. Coba kita lihat. Oh, enggak, di sini ada judul post ya. Jadi judul post. Oke. Nah, ini dapatnya ini judul postingan. Kemudian di bawahnya di sini judul post detail misalkan gitu. Oke, kita coba detail. Apakah dia dapat? Oke, ini dapat dia. Jadi ini detail postingan. Nah, begitu caranya teman-teman gitu ya. Nah, cuman ini masih kita coba melalui si root gitu ya, di return dari sini. Idenya adalah nanti ketika kita punya sebuah tabel yang isinya ada judul, ada konten, kemudian di bagian sini mungkin gitu ya, kita panggil semua gitu ya judul-judulnya, dan di sini nanti memanggil satu data berdasarkan judulnya. Nah, idenya seperti itu. Nah, ini root. Mungkin dasarnya seperti itu aja dulu gitu ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya di routing. Teman-teman bisa ke dokumentasinya si Laravel dan lihat di route gitu. Nah, selanjutnya masih di route. Di sini saya coba perkenalkan namanya route name. Route get misalkan alamatnya adalah name. Kemudian ini function masih seperti biasa, function. Di sini kita return pengenalan route name. Apa itu route name? Route name, jadi si alamat ini nanti kita bisa beri nama dengan cara kita beri tanda panah di sini, kemudian name. Jadi kemudian kita beri nama, misalkan route name. Nah, name di sini opsional gitu ya. Jadi bisa kita beri name, bisa tidak. Namun saran saya nanti ke depannya teman-teman menggunakan route name ini untuk mempermudah penggunaan dari route dari di tempat-tempat tertentu gitu. Misalkan untuk membuat link gitu ya. Jadi kita akan membuatnya mempunyai nama. Oke, saya coba buka terminal di sini. Kemudian saya masuk ke project saya, public PHP, kemudian blog ya. Nah, di sini kalau teman-teman ketikkan PHP artisan route .2 list, maka teman-teman akan melihat beberapa route yang sudah kita buat gitu, atau routing yang telah kita buat. Nah, di sini ini daftarnya. Nah, kalau teman-teman lihat URI gitu ya, atau alamat dengan nama name, di sini memiliki name sendiri. Kenapa bisa demikian? Karena kita tadi memberinya name. Nah, ini fungsinya name. Jadi dia nanti punya name. Dan name ini akan kita gunakan nanti untuk di pembahasan selanjutnya. Oke, dan selanjutnya kita akan mencoba route binding. Apa itu route binding? Di sini saya contohkan seperti ini. Misalkan nanti teman-teman ingin melempar sebuah data melalui URL-nya, misalkan seperti ini, bareng saya, misalkan bareng saya.com postingan ke 1 misalkan. Nah, 1 ini misalkan sebuah ID dari sebuah data, misalkan ke 2, ke 3 gitu ya. Nah, namun nanti kita akan mengirimnya melalui URL. Nah, di sini contohnya teman-teman bisa menggunakan route, kemudian get. Nah, di sini dicontohkan gitu ya, alamatnya user ID gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini menggunakan kurung kurawal, ini alamatnya user
gitu ya. Kemudian /id, function id. Kemudian kita coba return user dengan id titik id. Nah, id yang ada di sini, jadi id yang ada di sini berasal dari id di sini yang sebenarnya dia menangkap parameter yang ada di URL. Oke, kita simpan dan kita coba. Kita coba di sini tadi alamatnya users ID gitu ya. Nah, jadi ID-nya bisa kita ganti. ID-nya kita ganti menjadi 2 misalkan. Oke, kita lihat. Nah, di sini user dengan ID 2. Misalkan kemudian user dengan ID 4. Oke, nah di sini langsung ganti. Jadi ID di sini atau parameter yang ada di sini ini bisa kita tangkap. Nah, ini saya sebut dengan route binding gitu ya. Nah, ini juga bisa dilihat oleh teman-teman. Oke, mungkin ini nggak kelihatan gitu ya. Saya coba. Nah, seperti ini. Saya ganti menjadi 5. Nah, kayak gitu. Nah, teman-teman mungkin sudah dapat idenya gitu ya. Dapat idenya nanti akan digimanakan. Nah, kayak gitu. Oke, tetap stay tune di bareng saya. Jangan lupa komen di bawah jika teman-teman ada pertanyaan. Jangan lupa juga subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang lain. Oke, cukup sekian dari saya mengenai routing. Tetap sehat, tetap semangat, tetap coding. Salam bareng saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.